siang, selamat sore, selamat malam untuk semua adik-adik yang menonton video kakak. Halo, salam kenal. Kenalkan, nama kakak Kaliza Audatisya dengan nomor induk mahasiswa 2001232. Kakak berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru. Sebelum masuk ke materi, kakak mau nanya dulu nih kabar kalian. Kabar kalian yang sedang menonton video kakak ini kabarnya baik nggak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kakak mau nanya nih, di daerah rumah kalian atau di daerah kalian itu cuacanya lagi sering hujan atau panas ya? Kalau di daerah rumah kakak, setiap pagi, setiap sore maupun setiap malam sering terjadi hujan nih. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi jika hujan terus-menerus? Ya betul, jawabannya ialah banjir. Banjir ialah masuk ke dalam salah satu bencana alam. Nah, kita di sini akan bahas tentang apa itu bencana alam, penyebab bencana alam, dan cara mencegah terjadinya bencana alam. Oke, pertama kakak akan menjelaskan apa itu bencana alam. Bencana alam ialah bencana yang terjadi oleh peristiwa atau serangkaian kejadian yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada tsunami, gunung meletus, angin topan, angin puting beliung, dan banyak lagi. Oke, kakak akan menjelaskan satu persatu ya, biar kalian paham. Nah, kakak akan bahas tentang banjir nih. Ada yang tahu nggak sih apa itu banjir? Banjir ialah masuk ke dalam salah satu bencana alam yang dimana daratan ini tergenang oleh air secara berlebihan. Penyebab dari banjir salah satunya ialah intensitas hujan yang tinggi. Jadi hujan yang terus-menerus bisa menyebabkan banjir. Selain hujan, ada juga loh ulah manusia yang menyebabkan banjir. Apa ya? Yang pertama ada penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini bisa menyebabkan banjir loh karena kurangnya resapan air. Jadi air itu turun langsung ke darat, tidak melalui serapan yang ada di tanah. Yang kedua ada membuang sampah sembarangan. Jadi kalau membuang sampah sembarangan ini menghambat jalannya air menuju ke sungai. Jadi itulah mengapa terjadinya banjir. Yang kedua, kakak akan membahas tentang tsunami. Apa sih itu tsunami? Tsunami berasal dari dua suku kata, berasal dari bahasa Jepang. Yang pertama su dan yang kedua nami. Su artinya ialah pelabuhan dan nami ialah artinya gelombang. Jadi tsunami itu pelabuhan gelombang, Kak? Bukan seperti itu. Secara harfiah, tsunami berartikan ialah ombak besar yang ada di pelabuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa diambil dari bahasa Jepang? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia maupun bahasa Sanskerta? Alasannya ialah kenapa diambil dari bahasa Jepang? Jepang ialah negara yang sering terjadi tsunami ataupun gempa yang ada di bawah laut. Ada bermacam-macam penyebab yang dapat terjadi tsunami. Salah satunya ialah gempa yang ada di bawah laut. Nah, di sini kakak akan membahas apa saja penyebab terjadinya tsunami. Salah satunya penyebab tsunami ialah gempa bumi di bawah laut. Nah, kenapa disebut gempa bumi di bawah laut? Karena adanya tubukan antara lempeng-lempeng tektonik yang ada di bawah laut. Tapi tidak semua gempa di bawah laut ini menyebabkan tsunami, hanya beberapa saja. Dengan ciri yang pertama, jika gempa di bawah laut ini berskala lebih dari 6,5 skala Richter. Yang kedua, gempa yang ada di
bawah laut ini terjadi pada kedalaman 0 sampai 30 km di bawah laut. Yang kedua, akibat dari tsunami ini ialah letusan gunung berapi yang ada di bawah laut. Nah, kenapa? Karena gunung Merapi ini masih aktif dan bisa saja bererupsi kapan saja. Contohnya, pada tahun 1883, Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda, Indonesia bererupsi pada di bawah laut yang menyebabkan tsunami besar yang menyapu bersih Selat Sunda dan sebagian negara di Indonesia. Yang ketiga, kakak akan membahas tentang bencana alam gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? Gempa bumi ialah getaran atau guncangan yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi yang ada di bawah permukaan bumi secara tiba-tiba. Ada dua faktor penyebab dari gempa bumi. Adanya tubrukan atau lempengan tektonik ini bergeser. Ada juga yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi sehingga menyebabkan gempa bumi. Dalam sejarah, gempa bumi terbesar dicatat pada negara Jepang tahun 2011 dengan kekuatan gempa 9 skala Richter. Tapi gempa bumi ini tidak ada batasan besarnya dalam skala Richter. Tapi dalam sejarah paling besar dicatatkan oleh negara Jepang pada tahun 2011 yaitu 9 skala Richter. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi ini ada 3 sebab, yaitu yang pertama ada gempa vulkanik, yang kedua ada gempa tektonik, yang ketiga ada gempa runtuhan. Yang pertama itu ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik ialah gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi, contohnya pada gempa Gunung Bromo tahun lalu. Yang kedua ada gempa tektonik. Gempa tektonik ialah gempa akibat pergeseran lempeng bumi. Nah, contoh gempanya ialah gempa pada di daerah Aceh tahun 2004. Yang ketiga itu ada gempa runtuhan atau gempa terbang. Gempa runtuhan ini biasanya gempa bumi yang diakibatkan tanah longsor, sehingga akibatnya ini tidak terlalu besar dan wilayah terdampak gempa terbang ini hanya sebagian wilayah atau sedikit, tidak banyak seperti gempa-gempa yang lainnya. Sekian penjelasan kakak mengenai macam-macam bencana alam. Nah, tadi kakak nyebutkan ada berapa macam bencana alam ya? Ada 3 macam bencana alam. Yang pertama ada banjir, yang kedua ada tsunami, yang ketiga ada gempa bumi. Tapi bencana alam yang ada di bumi ini ada banyak. Jadi bukan hanya 3 bencana alam yang kakak sebutkan, tidak. Di sini kakak akan menyebutkan langkah-langkah kecil untuk terhindar dari bencana alam yang terjadi di bumi ini. Yang pertama ada kita harus membuang sampah pada tempatnya dan jangan membuang sampah sembarangan. Karena jika kita membuang sampah sembarangan, itu artinya sampah itu menumpuk sehingga terhambat jalannya air, sehingga air itu tidak jatuh atau tidak turun ke sungai, tapi malah tergenang di daratan dan menyebabkan banjir. Jadi kita tidak boleh namanya membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada, selain itu juga kita bisa mencegah banjir dengan cara membuat selokan di bawah tanah, sehingga air hujan ini bisa menampung melalui drainase yang ada di bawah tanah di rumah kita. Selanjutnya juga ada, selanjutnya itu ada dengan cara menanam pohon di sekitaran rumah. Fungsi dari menanam pohon di sekitaran rumah ini agar terjadinya penyerapan secara maksimal, yang artinya jika hujan dengan curah tinggi
terus-menerus, maka itu tidak akan menjadi terjadinya banjir. Jadi bukan masalah jika hujan terus-menerus tapi kita memiliki tanaman atau pohon-pohon yang banyak di sekitaran rumah agar air hujan ini menyerap ke tanah. Jadi tidak terjadi banjir. Yang terakhir, kita harus membuka kawasan green open space. Pasti kalian belum tahu green open space itu apa. Sini kakak kasih tahu apa itu green open space. Green open space ini ialah kawasan terbuka hijau. Jadi green open space ini banyak dilakukannya penanaman pohon secara besar-besaran, terutama di daerah perkotaan. Karena daerah perkotaan ini jauh sekali dari hutan. Jadi kita harus menggantikan hutan ini menjadi green open space agar daerah resapan air ini banyak terjadi. Sekian penjelasan kakak mengenai bencana alam. Adik-adik yang menonton jangan lupa diingat dan dilakukan ya dari apa yang kakak sampaikan yang ada di video ini, agar menambahkan pengetahuan kita dan pengalaman kita untuk mencegah terjadinya bencana alam yang ada di sekitar kita. Sekian pemaparan materi dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di lain waktu.